Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, khususan Baku Bapak Kapolsek dan mewakilinya, dan juga ada ini calon anggota DPR Pak Hamzah ya, Bapak Haji Jahari yang saya hormati. Pertama kali saya ingin menguraikan dulu, ini ada hadis Nabi berkenaan dengan maulid yang bunyinya man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Begitulah kira-kira yang diterjemahkan, barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka besok di hari kiamat aku akan memberikan syafaat. Nah, kata maulid ini maksudnya apa? Orang menggunakannya, maulid itu memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Padahal Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan itu mengada-ada, atau jujur saja disebutnya dengan bid'ah. Itu memang betul, bahwa betul Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya. Hadis ini gimana? Kalau begitu hadis ini nggak benar dong. Ini jangan-jangan orang lain yang membuat orang yang mengadakan maulid Nabi. Saya tidak tahu persis karena saya tidak pernah meneliti hadis ini, tapi kedua-duanya mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin Nabi mengatakan, mungkin juga tidak. Kalau Nabi tidak mengatakan, ya betul, karena Nabi tidak pernah mengadakan maulid Nabi dan tidak pernah menyuruh siapapun memperingati hari lahirnya. Tetapi kalau hadis itu memang iya betul dikatakan oleh Nabi, maka kita harus mencari. Kalau iya memang itu Nabi mengatakannya, maka saya harus menjelaskan bahwa maulidun itu maknanya bisa dua, bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan. Artinya bisa berarti waktu lahirnya atau tempat lahirnya. Nah, kalau Nabi ia mengatakan, dapat saya pastikan maulid di sini maksudnya tempat lahirnya. Di mana tempat lahir Nabi? Di kota Mekah. Maka betul juga, barang siapa yang memuliakan tempat lahirku, maka akan aku berikan syafaat kepadanya di hari kemudian. Masih belum ini, suaranya masih gemerincing. Jadi artinya bahwa Mekah itu adalah tempat suci, ya, namanya Al-Haram, yaitu tempat yang mesti dimuliakan. Bahkan kota Mekah itu ada kota suci yang tidak boleh siapapun non-muslim masuk ke situ, dan itu tempat yang sangat dimuliakan. Saya kira betul juga. Nah, terlepas dari itu semuanya, saya ingin mengatakan begini, bahwa ini acaranya Maulid Nabi,
sebetulnya bukan memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Oke, setuju berarti? Katanya Nabi itu tidak menyuruh orang memperingati maulid nabinya, artinya tidak menyuruh mengulang tahuni hari kelahiran. Saya ingin mengatakan maulid nabi di sini satu istilah, maksudnya acara keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun dan tidak mesti pada bulan maulid, ya kan gitu, di bulan apa saja setiap tahun sekali, diisi dengan pengajian umum, isinya menitipkan Kanjeng Nabi Muhammad kepada anak cucu kita, barangkali mereka lupa. Itu saja kok. Buktinya mana? Ini bukan ulang tahun. Saya tidak menyalakan lilin, saya tidak meniup lilin, saya tidak pasang balon-balon, dan saya tidak menyanyikan lagu Happy Birthday to you. Udah selesai kan? Saya kira begitu aja lah, daripada bertengkar mah, ya kan? Nah, kita menghindari pertengkaran karena bagaimanapun Nabi Muhammad itu sangat menekankan, dan ini sangat penting sekali, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah, tujuannya yang paling utama adalah untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Al-Quran diturunkan untuk membahagiakan umat, bukan untuk menyengsarakan umat. Au kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepadamu bukan supaya kamu sengsara, tapi supaya kamu bahagia. Jadi kalau ada orang mengamalkan Al-Quran lalu sengsara, perlu dipertanyakan. Kalau orang Islam berpecah belah, perlu dipertanyakan. Kenapa berpecah belah? Rasulnya menyuruh, Allahnya menyuruh bersatu, dan Allah melarang bertengkar, Nabi melarang bertengkar. Kalau umat Islam tidak bersatu, umat Islam berpecah belah, perlu dipertanyakan, kamu agamanya apa sebetulnya? Betul nggak? Kalau ada orang mengaku bangsa Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, perlu ditanyakan, kamu bangsanya apa? Ya kenapa tidak bisa berbahasa Indonesia? Nih, Allah menyuruh, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Au kama qala ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Lalu yang jadi pertanyaan, ketika Allah menyuruh wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatulah semua kamu, kalau perintah di sini maknanya wajib, betul nggak? Artinya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, dia berdosa. Wala tafarraqu, la nahiyah, melarang jangan bertengkar. Berarti kalau kita bertengkar berarti melanggar larangan Allah. Terus yang aneh bagi saya, kenapa umat Islam ketika Allah mengatakan aqimus shalah, nurut sholat, wa atu zakat, mau keluar zakatnya, negara juga membantu, membikinkan baznas dan sebagainya. Wa aqimus shalah, pemerintah juga membantu membikinkan masjid-masjid. Walillahi ala nasi hajjul baiti, Allah perintahkan haji, orang berangkat naik haji, bahkan nggak ada dana, memaksakan diri menjual apa adanya. Pemerintah juga membantu. Loh, ketika Allah menyuruh bersatu, kenapa tidak nurut? Berarti kita ini
memilah-milah. Ada perintah yang dituruti, ada perintah yang tidak dituruti. Ada yang dipercaya, ada yang tidak. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Enggak jadi kalau orang meyakini Al-Quran separuh-separuh dinyatakan tidak beriman. Jadi percaya keseluruhannya. Kalau begini berarti separuh-separuh dong. Nah, yang aneh lagi, ketika melanggar larangan Allah ada dua. Ketika orang Allah melarang wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Allah melarang berzina, haram hukumnya. Ketika orang melakukan zina, mampir di tanjakan Jatiwangi itu apa namanya, Cilumpang gitu ya, dia melacur, pulang dari sana kepalanya pusing, ada penyesalan, ada kegelisahan, ada ketakutan, ya, lalu merasa berdosa, lalu mandi junub, lalu sholat taubat, besoknya berangkat lagi. Tapi sekalipun berulang-ulang haramnya berzina, setiap orang melanggar berzina ada kesadaran saya telah melanggar larangan Allah dan mendorong orang bertobat kepada Allah. Tetapi ketika orang melanggar larangan Allah untuk berpecah belah, tidak pernah bertobat kepada Allah dan tidak pernah merasa bersalah. Ini tolong dicatat Pak Polisi. Lah iya, lah kenapa sama-sama melarangnya? Akibat larangan itu kerugiannya jelas lebih besar larangan berpecah belah. Kalau melanggar perzinahan paling-paling kena sepilis, paeh sorangan, betul nggak? Tapi kalau berpecah belah perang saudara, nu paeh berjuta-juta, betul nggak? Ya kenapa? Aneh sesungguhnya. Lah kenapa? Ini persoalan. Apakah tidak paham? Saya yakin paham. Apakah tidak sadar? Mungkin. Dia tidak sadar. Kalau paham apa paham? Wala tafarraqu la nahiyatun, tafarraqu fi'lul mudhari. Ya kan? Majzumun bila nafiyah fil amma fil nahi. Nah, yufidu ma'nal wujub. Paham kok. Wajib. Aqimus shalah, wajib salat. Wa atuz zakah, wajib zakat. Wa atasimu bihablillah jami'ah, wajib bersatu. Wala tafarraqu, larangan berpecah belah. Lalu umat Islam berpecah belah dari dulu sampai sekarang. Sejak reformasi di negara-negara Islam, korbannya sudah puluhan juta orang mati. Ya, bom meledak di mana-mana. Kota Yaman terbakar habis. Yang membunuh orang Yaman adalah orang Islam. Syria hancur lebur, saling bunuh-membunuh. Yang dibunuh orang Islam, yang membunuh orang Islam. Irak tenggelam, Irak sampai sekarang. Untuk membangun Irak seperti dulu sebelum perang itu memerlukan waktu 200 tahun lamanya. Rata semuanya. Libya sekarang masih. Itu semuanya terjadi. Di Indonesia baru sebatas saling kafir mengkafirkan, baru sebatas wadanan, belum sampai perang saudara. Tapi jangan menganggap ringan, bisa terjadi akselerasi meningkat suatu ketika umat Islam juga saling bunuh membunuh kalau kita segera
tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Yang berkewajiban Pak, polisi. Saya mah nggak bisa dong mencari diberi kewenangan berdasarkan konstitusi. Tapi polisinya sekarang gampang lagi, mau nembak melanggar HAM, nggak nembak ditembak orang ya. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi mungkin sudah saatnya Bapak pihak kepolisian juga mengundang para pakar-pakar, para ahli, ya kan gitu, mengatasi atau menghentikan pertengkaran di antara kita. Bagaimana caranya, ada metodenya, ada caranya. Ya, akar permasalahannya apa sebabnya orang bertengkar? Saya tidak yakin orang bertengkar disebabkan urusan agama. Tidak mungkin, karena agama itu tidak ada aturan memaksa. Agama tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam siapapun masuk secara sukarela, tidak boleh dipaksa. Betul gak Pak Rahmat kita? Iya. Nabi Muhammad siapa? Tugas dia hanya sekedar menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Selesai. Nabi Muhammad lapor, ya Allah sudah saya sampaikan. Sudah selesai. Lalu kalau mereka nggak percaya, nggak ada urusan. Tugas kamu menyampaikan, sampai menyampaikan selesai, di situ tugas kamu. Tidak dilanjutkan bagaimana caranya supaya mereka beriman, bahkan memaksa orang. Tidak ada hak untuk memaksa orang. Yakin betul? Betul nggak? Yakin. Nah, logikanya begini, agama tidak memaksa. Karena agama tidak punya tentara, tidak punya polisi. Ya kan? Kiai nggak boleh bawa pesel dong. Ya, mau balik tidak boleh bawa seten. Yang bawa pistol, bawa bedil siapa? Polisi sama tentara. Nah, ketika agama dijadikan dasar negara, negara beragama, negara punya tentara, negara punya polisi, berarti agama bisa memaksa karena agama punya tentara. Paham nggak? Betul? Nah ya itulah. Jadi sudah, negara Indonesia ini bukan negara agama, tetapi negara bertuhan. Paham Pak? Negara bertuhan. Makanya di dunia ini hanya di Indonesia, ya, mayoritas Islam di Indonesia sampai sekarang tidak pernah terjadi pertumpahan darah, peperangan sesama umat Islam. Berbeda dengan yang di sana, karena negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama, tetapi negara yang bertuhan. Alhamdulillah. Paham maksud saya ngomong? Paham betul? Gitu. Jadi artinya apapun ketika agama dibawa ke politik, ataupun sebaliknya politik dibawa beragama, maka berpotensi berpecah belah. Karena politik mah sifatnya kepentingan. Kalau agama mah dasarnya adalah dengan sukarela. Bener ya. Nah gitu, minggir aja deh ini ya. Ya. Ini. Jadi artinya tidak ada juklak dan juknis dari Tuhan bahwa saya harus memaksakan orang masuk agama Islam, bawa bedog gitu. Ayo masuk Islam nggak? Nggak bunuh nih. Nggak boleh.
tugas saya hanya menyampaikan seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak menyalahkan orang. Saya dagangan, warungan, yang penting masakannya yang enak, oke? Yang mau belanja silakan, ya yang enggak ya silakan. Supaya dagangan saya laris, tidak usah menjelek-jelekan dagangan orang. Kalau dagangan saya agama Islam, jangan menjelek-jelekan agama lain, itu saja kok. Dan agama lain pun ya silakan berdagang, jangan menjelek-jelekan agama Islam. Nah, yang ternyata terbalik, yang menjelek-jelekan dagangan umat Islam, orang Islamnya sendiri. Agama yang lain berdakwahnya dengan bagi beras, bagi indomie, bagi obat, betul nggak? Orang Islam dagangannya bawa pentungan. Yang menang siapa? Kenapa? Perlu dicatat baik-baik ya. Saya kira pertengkaran itu tidak pernah ada untungnya. Kembali, Nabi Muhammad diberi tugas hanya sekedar menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan saja, selesai. Tugasmu hanya mengingatkan. Nabi mungkin Allah Maha tahu perasaan kekasihnya, mungkin ada dongkolnya barangkali, langsung ditegur, afatukrihun nasa ayyakunu mu'minin. Apakah kamu ada keinginan memaksa orang supaya beriman? Jangan. Itu di luar tugasmu. Apalagi Nabi memaksa. Nabi merasa kecewa saja, itu langsung ditegur oleh Allah. Nabi membuktikan, saya ini Rasulullah, ini buktinya, ini mukjizatnya, ini semua dengan bukti. Mereka tetap juga tidak percaya. Ayo sok Pak Rahmat, dongkol kan ya? Kalau nyuruh anak sekolah nggak berangkat juga, dongkol nggak? Nah, Nabi Muhammad ditegur. Begini tegurannya, kalau caranya begitu wahai Muhammad, bisa-bisa kamu bunuh diri, bisa-bisa kamu menghancurkan dirimu sendiri karena terlalu kesel, terlalu kecewa gara-gara mereka tidak percaya. Atau kama qala ta'ala fi kitabil aziz, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Bisa jadi kamu menghancurkan dirimu sendiri karena selalu menyesal kepada mereka disebabkan mereka tidak percaya. Percaya silakan, enggak ya udah. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi kalau sekarang umat Islam itu kelihatan di dunia sok memaksakan kehendaknya, ini pelajaran dari siapa sesungguhnya? Itulah karena agama masuk dalam wilayah politik, maka disitulah terjadi pemaksaan. Yang maksa bukan agama, politiknya yang memaksa. Di situ orang tidak bisa membedakan mana politik, mana agama. Betul nggak? Itu persoalannya. Jadi perlu kita waspadai bahwa sekulerisme, nah, orang menuduh kita yang berpikir begitu dituduhnya sekuler ya. Sekuler itu memisahkan agama dengan negara. Memisahkan agama dengan negara itu bukan karena pengaruh dari barat, bukan karena pengaruh revolusi Perancis, bukan karena gagasan Abraham Lincoln, bukan gagasan Montesquieu, bukan.
memang umat Islam sendiri pernah mengadakan gerakan memisahkan agama dengan negara. Kapan? Dari abad ke-5 udah ada gerakan itu. Yuk kita cerita bahwa karena dulu di tangan Kanjeng Nabi, Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah dan awal Daulah Abbasiyah, raja itu kekuasaannya dua, ngurusin negara dan ngurusin agama. Kanjeng Nabi di tangan beliau mimpin sholat, beliau juga mimpin perang, beliau juga mengumpulkan zakat, beliau juga ya kan begitu membelanjakan uangnya. Jadi urusan agama dan negara di tangan satu orang. Selamat. Khulafaur Rasyidin selamat karena mereka masih dekat dengan Rasulullah. Nah begitu sampai ke Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, abad ke-8, abad ke-9, kan sudah jauh dengan Rasulnya, sudah mulai bergeser. Nah terjadilah raja-raja itu bukan ngurusin rakyatnya, memperlakukan sama secara demokrasi dengan hak dan kewajiban yang sama, tapi memaksakan mazhab raja harus dipaksakan kepada rakyatnya. Sehingga suatu ketika Raja Irbil yang ada di Irak itu beliau mengatakan waktu Idul Adha sambil khutbah Jum'ah, khutbah Idul Adha, wahai rakyatku, nanti setelah saya selesai khutbah, disitulah kurban baru mulai boleh dipotong. Jadi sebelum saya selesai khutbah jangan dipotong dulu, nanti kalau saya selesai turun baru silakan dipotong. Nah hari ini saya juga punya korban khusus. Saya akan menyembelih lehernya Syekh Jaham, ketua Mu'tazilah, yang kelompok rasional yang menganggap Al-Quran adalah hadis bukan qadim. Quran adalah makhluk yang diciptakan Allah. Artinya akidahnya berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Begitu turun khutbah langsung dikewer kepalanya, dipenggal di tengah lapangan. Korban Mu'tazilah yang dibunuh itu karena akidah berbeda tercatat lebih dari 10.000 orang zaman dulu. Kalau sekarang ya 10.000 mungkin masih kecil ya. Indonesia penduduknya 250 juta, ya 10.000 mah kecil. Tapi kalau orang Sumberjaya dibunuh 10.000 nyabeak. Habis semuanya itu. Oke. Itulah korban karena kemudian setelah berganti khalifah, ganti raja, terutama pada pimpinan Mutawakkil billah, Mu'tasim billah, dan Khalifah Ma'mun, ini raja-raja Mu'tazilah. Sebaliknya ya, orang-orang ahli sunnah ditangkap-tangkapin, dipaksa harus akidahnya harus Mu'tazilah. Korbannya bukan sembarangan, ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin mazhab seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, seperti Abu Hanifah, seperti Imam Syafi'i. Dirazia satu persatu, diproses, diinterogasi. Kalau ternyata bukan Mu'tazilah, digebukin. Abu Hanifah dipenjara sampai jatuh sakit. Imam
Ahmad bin Hambal sampai lumpuh di penjara. Ditanya, Quran makhluk atau bukan makhluk? Begitu jawab, Quran bukan makhluk, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Pak, pentung lagi. Ayo. Besok panggil lagi, Quran makhluk atau bukan makhluk? Begitu makhluk, gebugin lagi sampai gempor. Bayangkan. Nah, Imam Syafi'i, imam kita ini juga dipanggil oleh Raja Ma'mun. Syafi'i, Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Nah, Imam Syafi'i cerdas gitu. Sambil menunjukkan tangannya begini, wahai Tuan Raja, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking, wat Taurat jari manis, wal Injil jari nengah, wal Zabur jari telunjuk, ini semuanya adalah makhluk. Selamat deh. Bayangkan. Nah, akibat karena pemaksaan kemadhaban kepada rakyatnya, para ulama di situ tersadar kalau begitu nggak benar begini nih. Masa akidah dipaksakan? Mengapa mazhab dipaksakan? Dosanya apa? Masa orang meyakini Quran itu bukan makhluk di penjara? Iya kan? Nah, akhirnya mereka datang kepada raja itu mengatakan, "Hei Tuan Raja, kamu ini tidak ngerti agama. Sejak dulu sampai sekarang yang namanya raja, presiden, sultan itu nggak ngerti agama. Yang ngerti agama itu ulama. Jadi kamu jangan ngurusin agama lagi deh, urusin politik aja." Nah, jadi gimana? Ya dibagi aja urusan agama, nanti ulama yang ngurusin persoalan politik, biar yang ngurusin raja. Raja itu namanya umaro, yang ngurusin agama namanya ulama. Ayo, sok mau ngomong apa?